Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai zaman prasejarah di Indonesia. Nah, ilmu pengetahuan pendukung sejarah. Yang pertama itu ada paleontologi. Paleontologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sisa-sisa manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah membatu dan tinggal bekas-bekasnya yang membuktikan tentang adanya kehidupan manusia purba. Secara singkat, paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fosil. Lalu selanjutnya ada paleoantropologi. Paleoantropologi adalah ilmu antropologi yang mempelajari asal-usul terjadinya dan perkembangan makhluk manusia dengan objek penyelidikan berupa fosil, sisa-sisa tumbuhan, manusia purba yang tersimpan dalam lapisan bumi dan harus didapati oleh peneliti dengan berbagai metode penggalian. Jadi secara singkat, paleoantropologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang asal-usul terjadinya dan perkembangan makhluk manusia dengan objek berupa fosil dan juga bagaimana cara mendapatkannya melalui metode penggalian dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada antropologi budaya. Antropologi budaya merupakan ilmu yang mempelajari tentang peradaban manusia dari yang sederhana sampai tingkat yang lebih maju. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu adalah arkeologi. Arkeologi atau ilmu kepurbakalaan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala untuk menyusun kembali kehidupan manusia dalam masyarakat lalu. Yang kelima ada filologi. Filologi merupakan ilmu tentang perbandingan bahasa. Lalu yang keenam ada geologi. Geologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang lapisan bumi serta perbatuan hingga kita dapat mengetahui umur fosil yang terdapat dalam lapisan bumi. Nah, fosil merupakan benda-benda organik yang telah membatu karena proses kimiawi. Lalu selanjutnya pembagian zaman sejarah berdasarkan geologi. Ada 4 pembagian zaman sejarah. Yang pertama itu ada Archaikum. Archaikum merupakan zaman tertua yang terjadi pada kira-kira berumur 2500 juta tahun. Pada masa ini bumi dalam bentuk proses pembentukan dan belum adanya tanda-tanda kehidupan. Lalu yang kedua itu ada Paleozoikum atau zaman hidup tua, kira-kira berumur sekitar 340 juta tahun. Nah, pada masa ini mulai ada tanda kehidupan seperti mikroorganisme, hewan, binatang tak bertulang punggung, dan juga beberapa jenis ikan, amfibi, dan reptil. Lalu yang ketiga ada Mesozoikum atau zaman hidup pertengahan, kira-kira sekitar 140 juta tahun. Zaman ini juga disebut dengan zaman sekunder atau zaman reptil karena banyak ditemukan hewan jenis reptil seperti dinosaurus dan juga atlantosaurus. Lalu yang keempat ada Neozoikum, yaitu zaman kehidupan baru. Nah, pada zaman ini mulai ada kehidupan yang berkembang dengan pesat. Zaman ini juga menjadi zaman tersier dan juga kuarter. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri zaman prasejarah di Indonesia. Yang pertama itu zaman batu. Zaman ini itu terdiri menjadi 4. Yang pertama itu Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. Pada zaman ini batu itu masih berbentuk kasar dan juga belum dihaluskan. Contoh alat-alat pada zaman ini itu ada kapak genggam yang ditemukan di Pacitan. Terus ada flax. Flax merupakan alat-alat kecil yang terbuat dari batu kalkedon dan dapat digunakan untuk mengupas makanan. Lalu ada alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa seperti alat penusuk belati dan juga ujung tombak bergerigi. Lalu yang kedua itu ada zaman Mesolitikum, yaitu zaman batu tengah. Zaman ini hampir sama dengan zaman batu tua, namun ditemukannya
Jochen Modinger, yaitu sampah dapur. Alat-alat pada zaman ini tuh umumnya sama seperti zaman-zaman Paleolitikum. Contohnya itu ada kapak genggam atau biasa disebut juga dengan pebble, kapak pendek. Terus ada pipisan batu penggiling. Terus kapak yang terbuat dari batu kali dibelah dua. Adanya alat-alat kebudayaan Mesolitikum yang ditemukan di gua-gua disebut Abrissos Roch, yaitu seperti flash, alat serpih yang terbuat dari batu dan berguna untuk mengupas makanan. Terus ada ujung mata panah juga, terus batu penggilingan juga, ada kapak juga, dan juga alat-alat dari tanduk rusa juga masih ditemukan. Lalu yang ketiga yaitu ada Neolitikum, zaman batu muda. Pada zaman ini alat-alat yang terbentuk itu sudah terbuat dari batu yang telah dihaluskan. Contoh alatnya itu ada kapak persegi, misalnya beliung, pacul, dan torah untuk mengerjakan kayu yang ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku. Lalu ada kapak bahu yang sama seperti kapak persegi, hanya di bagian leher yang diikatkan pada tangkainya ini diberi leher. Lalu ada kapak lonjong yang banyak ditemukan di Irian. Lalu ada perhiasan seperti gelang dan kalung dari batu indah. Lalu ada pakaian, ada tembikar, ada juga periuk belanga. Jadi manusia pendukung kebudayaan ini adalah bangsa Austronesia, yaitu bangsa Austria, dan juga Austroasia, yaitu Khmer dan juga Indochina. Lalu yang keempat itu ada zaman Megalitikum, yaitu zaman batu besar. Jadi pada zaman ini ditemukan berbagai bentuk alat-alat lebih ke pusara-pusara dari batu besar, yaitu seperti menhir, yaitu tugu batu untuk pemujaan arwah nenek moyang, dolmen, yaitu meja batu tempat sesaji dan juga pemujaan yang digunakan sebagai kuburan. Lalu ada sarkofagus, yaitu keranda pada zaman dulu, pada zaman prasejarah. Lalu ada kubur batu, yaitu peti mati yang terbuat dari batu besar yang masing-masing papannya bisa dilepas. Lalu ada punden berundak-undak, yaitu bangunan pemujaan yang tersusun bertingkat. Yang kedua ada zaman logam. Nah, zaman ini tuh dibagi dua. Yang pertama itu ada zaman perunggu. Zaman perunggu hasil kebudayaan yang ditemukan di Indonesia yaitu ada kapak corong atau kapak perunggu sebagai alat perkakas. Banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Irian, dan juga Sulawesi. Lalu ada nekara perunggu atau moko berbentuk seperti dandang, banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Bali. Lalu ada bejana perunggu yang bentuknya mirip seperti gitar Spanyol tetapi tanpa tangkai, hanya ditemukan di Madura dan Sumatera. Lalu ada arca-arca perunggu yang banyak ditemukan di Lumajang, Jawa Timur, dan juga Bogor, sama ada perhiasan. Lalu yang kedua itu ada zaman besi. Pada zaman ini manusia telah melebur besi untuk dituang menjadi alat-alat yang dibutuhkan. Di Indonesia tidak banyak ditemukan alat-alat yang terbuat dari besi, namun beberapa alat-alat yang ditemukan yaitu seperti mata kapak yang dikaitkan pada tangkai kayu yang digunakan untuk membelah kayu. Lalu ada mata sabit untuk menyabit rumput, cangkul, dan mata pisau. Baik, mungkin cukup untuk pemaparan kali ini. Bertemu lagi di pertemuan berikutnya pada materi selanjutnya. Terima kasih.